Shalom, selamat pagi anak-anak semua di rumah. Bersyukur untuk pagi hari ini yang Tuhan masih berikan bagi kita, terkhususnya ketika Bapak dan anak-anak masih bisa bernapas pada pagi hari ini. Nah, kita akan memulai devosi kita. Sebelumnya mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Anak-anak boleh tundukkan kepala, tutup matanya, lipat tangannya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan sudah menuntun kami sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan keadaan sehat. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan. Kami mohon Tuhan pimpin kami agar firman yang kami baca dan kami dengar boleh kami mengerti, dan Tuhan juga yang menolong kami untuk kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, karena kami sering tidak taat dan tidak melakukan firman Tuhan. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke anak-anak, kita akan membaca firman Tuhan. Bapak sudah pilih ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini, yaitu terambil dari Kolose 3 ayat 23 sampai ayat 24. Kolose pasal 3 ayat 23 sampai ayat 24. Anak-anak boleh membukanya di dalam Alkitab anak-anak, tetapi apabila di layar anak-anak terlihat jelas, boleh anak-anak akan membaca di layar PC anak-anak atau di layar handphone anak-anak. Mari kita akan membacanya bersama-sama. Mulai dari ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Demikian firman Tuhan. Firman ini Bapak percaya anak-anak sering dengar, dan juga anak-anak sering membacanya, dan bahkan banyak di antara kalian juga yang pasti menghafal bagian ini. Dan bagian ini sebenarnya ya, Kolose 3 ini atau kitab Kolose seluruhnya ya, ditulis oleh Paulus. Khususnya bagian ini Paulus menulis kepada jemaat di Kolose supaya mereka dapat bertumbuh menjadi orang percaya yang selalu ya mengerjakan pekerjaan mereka dengan kesungguhan hati ya. Jadi di sini Paulus menggunakan kata apapun, artinya semuanya ya, segalanya, apapun yang mereka kerjakan, mereka mau berdiri, mereka mau duduk, mereka mau berkata-kata, mereka mau melihat, mereka mau menonton atau apa, mereka melakukan itu untuk Tuhan ya. Makanya yang bahasa Inggrisnya whatever ya, segalanya, apapun yang kamu lakukan, semuanya harus kamu kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, mengapa Paulus mengajarkan ini? Karena Paulus punya alasan ya di ayat 24. Karena mereka harus belajar melakukan yang terbaik ya, sebab upah mereka itu adalah di dalam Yesus Kristus. Karena mereka sudah menerima upah itu di dalam Yesus Kristus. Nah, sehingga Bapak rindu untuk kita belajar sesuatu yang akan kita bahas ya, yaitu tema kita pada pagi hari ini yang berbicara tentang melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, sekali lagi anak-anak boleh membacanya, melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Pertanyaannya, mengapa kita perlu melakukan yang terbaik? Ya, seperti yang tadi dituliskan oleh Paulus, ya. Karena Tuhan sendiri sudah melakukan yang paling terbaik buat kita, anak-anaknya. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan juga itu yang paling sempurna
ya di dalam Yesus Kristus. Itu adalah hal yang paling sempurna di dunia ini, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Allah, ya, melalui Yesus Kristus itu adalah hal yang paling sempurna. Mengapa Bapak bilang demikian? Ya, karena Dia menebus kita dari dosa. Ya, kita yang tidak bisa berbuat apa-apa, sekarang kita sudah ditebus, kita sudah dimampukan untuk bisa melakukan yang namanya pekerjaan yang baik. Ya, jadi kalau kita melakukan sesuatu di luar Kristus, berarti belum baik dong. Ya, Bapak bisa berkata begitu. Ya, jadi sekarang kita sudah bisa melakukannya dengan semaksimal mungkin. Karena apa? Kita sudah menerima yang paling baik dari Tuhan. Tugas kita adalah mengerjakan bagian kita saat ini. Yang kedua, karena kita sudah dimampukan untuk melakukan yang terbaik dalam hidup. Seperti yang tadi Bapak katakan. Ya, kita sudah dimampukan. Ketika kita diselamatkan, kita sudah mampu untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Selagi kita belum diselamatkan oleh Tuhan Yesus, atau kita hidup di luar Tuhan Yesus, maka kita belum bisa dimampukan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, jadi ini dua alasannya. Ya, mengapa kita harus atau perlu kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Yang pertama, karena kita sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Yang kedua, karena kita dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan yang terbaik di dalam hidup. Selanjutnya anak-anak. Ya, tantangan ketika kita melakukan yang terbaik di dalam hidup. Ya, kita sudah berusaha semaksimal mungkin saat ini sebagai manusia, tetapi ada banyak tantangan yang muncul anak-anak. Ya, tantangan-tantangan itu sebenarnya yang membuat kita akhirnya tidak maksimal, belum bisa melakukan yang terbaik. Ya, ingat anak-anak, Bapak tekankan di sini ya, kita tidak mampu untuk melakukan bagian yang sempurna. Kita hanya mampu melakukan bagian yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita. Yang sempurna adalah miliknya Tuhan. Nah, ada beberapa tantangan yang membuat kita tidak maksimal atau tidak memberikan yang terbaik di dalam hidup. Yang pertama, cepat puas. Ya, kita ini ya di dalam melakukan sesuatu, kadang kita cepat puas. Ya, Bapak contohkan, misalnya kalau anak-anak ya mengerjakan tugas matematika, ya anak-anak cepat puas dengan apa yang anak-anak dapatkan. Ya, yang seharusnya misal anak-anak dapat 100 ya, tetapi anak-anak dapat 80 dan itu di atas KKM, ya anak-anak merasa bahwa ya ini saya sudah dapat di atas KKM, jadi tidak perlu lagi untuk berusaha. Ya, jadi kita cepat puas dengan apa yang kita punya, ya, yang membuat kita tidak bisa dan tidak mampu untuk melakukan yang terbaik lagi ke depan. Yang berikut, karena kita merasa bisa, ya, karena kita merasa bahwa saya bisa melakukan suatu pekerjaan. Misalnya ya, Bapak Ibu guru memberikan tugas untuk anak-anak ya, kadang Bapak lihat ada anak-anak yang berespon, itu easy, itu mudah ya. Jadi nggak perlu belajar, besok juga formatif juga saya sudah bisa. Nah, akhirnya apa? Hasilnya tidak memuaskan karena anak-anak merasa bahwa sudah bisa ya, menganggap sesuatu itu gampang ya, mudah. Akhirnya anak-anak tidak melakukan yang terbaik. Ini adalah tantangannya ya. Yang berikut, malas ya. Kemalasan itu yang kadang membuat kita juga tidak bisa melakukan yang terbaik. Aduh, hari ini ada PR, mending tidur. Aduh, hari ini harus bangun jam 7.30 untuk devosi, mending saya tidur. Ya, ada kemalasan yang muncul di dalam diri. Kemudian, tidak disiplin. Ya, seperti yang tadi Bapak katakan, seharusnya sesuai jadwal bangun jam 7.30, devosi sampai jam 8, kemudian dilanjutkan lagi dengan pelajaran selanjutnya, belajar di rumah, home learning. Ya, tetapi karena di rumah, hanya karena dengan mama bangunin, udah lama, tunggu aja, nanti saya bangun kok. Ya, tidak disiplin, tidak tepat waktu bangun pagi. Ya, jadi ini yang membuat kita akhirnya tidak melakukan yang terbaik. Padahal firman tadi mengatakan bahwa kita harus melakukan yang terbaik. Dan akhirnya apa Bapak mau bilang? Semuanya fokus pada diri. Jadi tantangannya itu ketika kita berfokus kepada diri sendiri, ya, cepat puas, merasa bisa, malas, tidak disiplin. Nah, itu sebenarnya berfokus kepada diri kita sebagai manusia. Itu karena apa? Pengaruh dosa di dalam diri yang membuat kita nggak bisa melakukan yang terbaik, ya. Jadi kalau kita masih fokus kepada diri, itu mudah, saya bisa melakukan itu,
Saya malas dan sebagainya, itu masih fokus kepada diri. Kita tidak memberikan fokus kepada Tuhan yang membuat kita tidak memberikan yang terbaik di dalam diri kita ketika kita bekerja, belajar dan sebagainya. Ya, itu tantangannya. Ya, tantangan terbesar itu ketika kita masih berfokus kepada diri. Dan itu adalah pengaruh dari dosa, sangat besar anak-anak. Ya. Lalu pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa ya melewati atau kita bisa melakukan yang terbaik. Ingat anak-anak ya tentang perumpamaan ya talenta yang diberikan oleh Tuhan Yesus ya, perumpamaan tentang talenta di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 ya. Di sini ada beberapa orang hamba ya, di dalam cerita ini dikasih talenta, ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 10 ya, dan seterusnya. Nah, yang lainnya mengusahakan punya mereka. Yang 5 menghasilkan 5 lagi jadi 10. Yang 10 menghasilkan 10 lagi jadi 20. Yang 1 dia tidak mengusahakan apa-apa. Anak-anak ingat ini. Anak-anak pasti mengerti maksudnya. Tuhan memberikan kemampuan kepada anak-anak termasuk Bapa dengan kemampuan yang berbeda-beda. Ya, kemampuan kita berbeda-beda. Kita bisa, maksudnya kita tidak bisa untuk menyamakan kemampuan kita dengan orang lain. Bisa saja teman saya lebih pintar matematika dari saya. Tetapi bukan berarti ya anak-anak ketika teman-teman lebih pintar atau lebih bisa, maka kita menyerah. Kita nggak usah berusaha. Nggak bisa begitu. Atau mungkin Tuhan mempercayakan sesuatu yang lebih. Ya, misalnya apa ya? Misalnya kita memiliki kemampuan untuk bermain musik misalnya. Ya, di dalam pelajaran musik. Karena kita tidak memiliki kemampuan itu bukan berarti kita tidak berusaha. Ya, di dalam pelajaran musik. Nah, kita harus terus berusaha supaya sampai bisa. Ya. Nah, perumpamaan tentang talenta ini mengajarkan bahwa ada satu orang hamba yang tidak setia. Dia sudah diberikan kepercayaan oleh Tuhan di dalam dirinya. Dia sudah diberikan satu talenta, tetapi dia tidak usahakan itu. Ya, dia pulang, ya, dia simpan talenta itu, dia tidak usahakan. Nah, sehingga Tuhan mengatakan bahwa itu dia tidak layak untuk mendapatkan tempat di sorga. Karena dia tidak memanfaatkan apa yang sudah Tuhan kasih di dalam dirinya. Nah, jangan sampai kita seperti hamba yang tidak setia ini, yang tidak berupaya ini, yang tidak berusaha ini. Lalu bagaimana caranya, Pak? Caranya kebalikan yang dari tadi anak-anak. 1, kamu harus disiplin. Ya. Jadi disiplin. Karena disuruh untuk bangun jam 7.30, ya. Disuruh untuk bangun jam 7.30 pada saat home learning sekarang. Dan karena di rumah, maka anak-anak ya sudah terserah anak-anak. Bangun jam 8, jam 9, jam 10, ya jam berapa. Nah, itu sesuatu yang akhirnya bertumbuh menjadi sikap tidak disiplin. Nah, seharusnya kalau kita sudah punya waktu yang tepat, nah kita belajar untuk disiplin. Oh, bangun jam 7.30, oh harus bangun jam 7.30. Oh, hari ini nanti ada jam IU, saya belajar dari jam 8 sampai jam 9.30 misalnya. Nah, kamu harus belajar sepanjang itu namanya kita benar-benar berusaha mengusahakan yang terbaik. Kita punya disiplin di situ. Ya. Nah, kita harus mengusahakan. Dalam keadaan apapun kita harus mengusahakan itu. Itu yang ditekankan di dalam Kolose tadi. Karena apa? Sebagai orang percaya kita sudah punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mampukan kita untuk melakukan itu. Melakukannya dengan disiplin yang baik. Rajin, ya. Kalau kamu disiplin, ya, kamu juga rajin. Ya. Kemudian tidak mudah menyerah, ya, tidak menyerah. Ketika kamu gagal, kamu coba lagi. Gagal, coba lagi. Ya. Berusaha maksimal mungkin supaya kamu bisa. Ya, itu yang diminta oleh Tuhan. Supaya kita apa? Supaya kita bisa memberikan yang terbaik di dalam hidup. Meskipun kita sebagai orang yang terbatas, tetapi kita bisa melakukan yang terbaik. Yang berikut, merasa tidak bisa, tetapi kamu mau berusaha.
Ya, nah ini orang yang rendah hati. Ya, rendah hati ini lebih khususnya rendah hati. Ya, rendah hati itu apa? Ketika dikasih tugas, ya memang dia tidak bisa, tetapi dia punya niat mau berusaha. Nah itu bagus. Ya, ini yang akan menolong anak-anak untuk dapat melakukan yang terbaik di dalam hidup. Dan yang terakhir dari semuanya yang sudah Bapak jelaskan di atas, berfokus kepada Tuhan. Berfokus kepada Tuhan. Ya, jangan sampai anak-anak melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia, hanya untuk mendapatkan hadiah dari manusia, hanya mendapatkan reward dari Bapak Ibu guru. No, ya, reward is okay, nggak apa-apa, tetapi fokus yang lebih daripada itu, kamu melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi kamu. Dia menyelamatkan kamu dari dosa. Dia memampukan anak-anak dan Bapak untuk bisa melakukan yang terbaik di dalam hidup ini. Dan oleh karena itu, Bapak mengajak anak-anak, jangan pernah merasa bahwa kita sudah melakukan yang terbaik. Ya, selagi kita belum mencintai Tuhan, ketika kita hidup mencintai Tuhan, pasti kita akan melakukan yang terbaik di dalam Tuhan. Makanya Bapak tekankan, apapun yang kamu kerjakan, kerjakan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Artinya fokusnya kepada Tuhan. Dapat nilai 100, terima kasih Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Fokus hatinya kepada Tuhan. Bukan untuk menyombongkan diri dengan apa yang kita sudah dapatkan. Itu tidak baik. Ya, kita harus berfokus kepada Tuhan. Dan Bapak mau ajak anak-anak untuk menonton satu video yang akan Bapak putarkan berikut. Anak-anak boleh menyaksikan video ini.
sebenarnya mengajarkan kepada kita intinya tentang bagaimana kita tetap berusaha dan berjuang seperti yang tadi Bapak sudah jelaskan di awal. Pertanyaan berikut. Ada 3 pertanyaan yang akan anak-anak tuliskan jawabannya di kelas dojo. Yang pertama, jelaskan apa yang membuat saya belum bisa melakukan yang terbaik dalam hidup. Yang kedua, kapan saya ingin melakukan yang terbaik bagi Tuhan? Lalu, bagaimana caranya? Terakhir, tuliskan doa anak-anak pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ampuni kami Tuhan, karena kami sering merasa bahwa kami bisa melakukan apapun di dalam hidup tanpa campur tangan Tuhan. Kami sering berfokus kepada diri kami sendiri dan tidak mau berfokus kepada Tuhan. Kami terlalu fokus mengejar dan mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan kepuasan diri kami. Oleh karena itu kami mohon ampun pada saat ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar menolong kami agar kami bisa melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa pada pagi hari ini di tengah keterbatasan kami berkomunikasi secara langsung. Kami berada di tempat kami masing-masing karena masalah yang ada di tengah-tengah kami yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah dunia ini. Adanya virus corona, tetapi kami percaya bahwa kami boleh terus bersemangat untuk melakukan yang terbaik di dalam hidup kami. Kami berdoa untuk para tim medis, untuk para ahli, untuk semua tim kesehatan yang Tuhan percayakan dalam penanganan virus yang terus berkembang ini Tuhan. Tuhan tolong mereka agar mereka bisa melakukan bagian mereka, dan di situ Tuhan virus ini boleh berlalu dari kehidupan kami. Kami juga berdoa menyerahkan kehidupan kami masing-masing ketika kami melakukan pembelajaran home based learning ini Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami, kegiatan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.